Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah jamaah kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tentang tema yang sudah diinfokan sebelumnya, yaitu amanah kepemimpinan. Ya, tema tentang amanah kepemimpinan. Dan tentunya ketika kita membahas tentang amanah kepemimpinan, maka di sini maksudnya pemimpin dalam arti yang seluas-luasnya maupun dalam arti yang sesempit-sempitnya. Jadi secara umum, ya, secara umum. Baik, kita sudah faham semua apa itu kepemimpinan. Ya, tapi kita tidak ada salahnya kita akan mengulas apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah tindakan mengangkat seseorang menjadi pemimpin, yang mana pemimpin ini memutuskan aturan-aturan bersama yang harus ditaati sebagai sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah organisasi. Ya, organisasi yang paling kecil yaitu keluarga. Di atasnya keluarga adalah RT, di atasnya RT ada RW, di atasnya RW ada desa, di atasnya desa ada kecamatan, ada kabupaten atau kota, ada provinsi, dan juga ada negara. Ya, jadi ini adalah kepemimpinan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu seseorang yang diangkat menjadi pemimpin untuk membuat aturan-aturan yang disepakati untuk ditaati untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Baik, dalam Islam kepemimpinan itu punya banyak sekali fungsi dan tujuan. Tentu tujuan yang paling asasi daripada kepemimpinan adalah menegakkan agama. Ya, kepemimpinan itu dibentuk tujuannya adalah untuk menegakkan agama. Sebagaimana di keluarga itu harus ada pemimpin. Nah, fungsi pemimpin di keluarga adalah untuk menegakkan agama di ranah keluarga. Apa itu agama yang ditegakkan? Banyak sekali syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita maksimalkan di keluarga kita. Ya, seperti sholat ya. Sholat ini syariat, kewajiban. Ya, memakan makanan yang halal ini juga syariat, yang mana seorang kepala keluarga punya tanggung jawab besar untuk menjamin rezeki yang dimakan oleh keluarganya berasal dari rezeki yang halal. Ini contoh menegakkan agama. Kemudian selanjutnya adalah menjaga teritori. Ya, menjaga teritori wilayah kepemimpinan. Jadi setiap pemimpin di level manapun itu punya teritori, punya wilayah yang harus mereka jaga. Ya, seorang pemimpin dia punya kewajiban menjaga teritori wilayahnya. Ya, kalau di keluarga ya di rumah kita. Rumah kita harus dijaga dari seseorang yang tidak kita kenal. Ya, orang asing yang masuk ke rumah kita tentu kita akan cegah. Tidak sembarangan orang. Begitupun di level-level yang lebih tinggi. Ya, level organisasi misalnya ya. Mempertahankan wujud eksistensi organisasinya dari orang-orang yang ingin merusak, kemudian juga negara dan lain sebagainya. Ya, ini tujuan yang
kedua. Tujuan yang ketiga daripada kepemimpinan adalah untuk menata sendi-sendi kehidupan di wilayah yang dipimpinnya. Ya, kalau di negara tentu membuat aturan-aturan kenegaraan, menata aturan-aturan kenegaraan. Ya, jadi fungsi kepemimpinan adalah membuat aturan-aturan kehidupan. Ini fungsinya. Jadi buat apa ditunjuk pemimpin? Ya untuk membuat aturan-aturan, untuk menata, untuk mengorganisir, begitu ya. Ketika tidak ada kepemimpinan, maka tidak akan ada yang namanya keteraturan dalam kehidupan. Ya, tidak ada keteraturan. Misal, seseorang dalam keluarga, ya tidak ada pemimpin keluarga, maka tidak ada aturan. Keluarga tersebut kehidupannya ya kacau balau. Dalam sebuah organisasi pun demikian. Ketika tidak ada pemimpin, apalagi dalam sebuah negara, ketika tidak ada kepemimpinan, maka tidak akan ada yang namanya keteraturan dalam kehidupan. Ya, tidak ada keteraturan. Di jalanan tidak ada keteraturan. Di pasar-pasar, ya, tidak ada yang namanya keteraturan. Ini. Dan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat segala sesuatunya teratur. Nah, selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan adalah mempersatukan. Ya. Fungsi kepemimpinan yang keempat adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Oleh karenanya, pemimpin yang baik bukan pemimpin yang memecah belah apa yang dipimpinnya, tapi dia harus bisa mempersatukan. Apalagi wilayah yang dikuasainya itu sangat luas. Maka bagaimana dia harus mempersatukan itu semua yang luas? Dan itulah yang sudah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memandang seseorang dari sukunya, suku mana, dari warna kulitnya, dari rasnya, dari bahasanya, tidak. Tapi yang dipandang adalah ketakwaannya. Ya, semua dinilai dari ketakwaannya. Tidak ada pengistimewaan terhadap suku-suku tertentu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mempersatukan. Bayangkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para khalifah ketika itu, luasnya lebih luas dari Indonesia. Ya, luasnya itu sudah antar benua. Ya, antar benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Itu bagaimana fungsi kepemimpinan bisa mempersatukan itu semua, tidak terjadi konflik antar wilayah yang masing-masing ingin memisahkan diri. Ya, begitu. Nah, begitu juga dalam ranah kepemimpinan di bawah negara, dalam organisasi misalkan, ya. Maka fungsi kepemimpinan adalah untuk mempersatukan organisasi tersebut. Tidak ada kubu-kubuan. Karena dalam organisasi biasanya ada kubu. Dalam partai ada dualisme. Ya, dualisme kepemimpinan partai yang menyebabkan perpecahan, konflik. Dalam organisasi pun demikian. Dalam rumah tangga pun bisa jadi demikian. Ya, harus ada fungsi mempersatukan. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang fungsi dan tujuan kepemimpinan. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membuat aturan-aturan, keteraturan dalam hidup. Itu fungsi kepemimpinan yang kedua. Yang ketiga, saya ulangi, adalah yaitu menjaga teritorial, kekuasaan kepemimpinannya, wilayahnya, agar tidak diganggu oleh pihak-pihak luar yang ingin merusak.
Kalau negara ya menjaga teritori negaranya. Kalau keluarga ya menjaga teritori keluarganya. Kalau organisasi ya menjaga organisasinya. Jadi penjagaan. Fungsi yang ketiga. Ini fungsi kepemimpinan. Fungsi yang keempat adalah fungsi mempersatukan. Harus ada upaya mempersatukan. Jangan dibiarkan kalau ada benih-benih perpecahan. Ini harus segera dipanggil orangnya, dinasehati, didamaikan. Ada islah. Ya, harus ada upaya mempersatukan. Ya, didamaikan. Baik. Yang selanjutnya kita ingin membahas syarat-syarat kelayakan seseorang menjadi pemimpin. Ya, setelah kita mengetahui bahwa kepemimpinan itu fungsinya sangat besar sekali tadi ya, ada 4 fungsi utama. Ya, menegakkan agama, menerapkan aturan, keteraturan, menjaga teritorial, dan mempersatukan. Tidak boleh ada perpecahan. Maka seorang yang diangkat menjadi pemimpin pun harus memenuhi syarat-syarat kelayakan. Nah, dalam Islam syarat kelayakan ini diatur, yang pertama dia harus beragama Islam. Jadi seorang pemimpin dia wajib dari kalangan kaum muslimin, dan dalilnya banyak sekali. Di antaranya surah An-Nisa 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Kemudian di surah Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Mereka satu sama lain melindungi di antara mereka. Dan akibatnya barang siapa menjadikan di antara mereka pemimpin, maka dia termasuk kepada golongan mereka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pemimpin harus sudah dewasa alias baligh, berakal. Kita perhatikan di surah An-Nisa ayat 5. Dalilnya ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fima waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta-harta mereka dalam kekuasaan mereka. Ya. Ini. Jadi ini ayat berbicara tentang anak-anak yang belum dewasa, tetapi dia punya harta warisan. Ya, punya harta warisan. Misalkan bapaknya meninggal. Bapaknya meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Anaknya anak yatim. Anak yatim ini belum dewasa. Maka harta warisan dari bapaknya jangan diserahkan dulu kepada anak yatim tersebut. Harus dijaga. Siapa yang menjaga? Ya, orang yang dewasa. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa yang belum sempurna akalnya jangan dibebani tanggung jawab amanah. Amanah harta, apalagi amanah kepemimpinan. Ya, jadi harus dewasa. Dewasa secara kejiwaan, ini juga sangat penting sekali. Ada banyak orang yang dewasa secara fisik, namun secara psikologi dia belum dewasa. Ya, oleh karenanya di sini penting untuk memilih pemimpin dari orang-orang yang sudah dewasa. Makanya ketika kita memilih imam pun demikian. Imam dalam sholat ya. Ketika ada orang-orang yang sama levelnya dari sisi hafalan, bacaan, dan pemahaman terhadap agama, maka yang dipilih yang lebih dewasa di antara dua orang tersebut. Siapa yang paling dahulu berhijrah? Kalau di masa Nabi SAW demikian. Ya, kalau di kita siapa yang lebih dewasa? Kemudian yang ketiga adalah berakal. Ya, ini sudah jelas. Tidak mungkin orang yang rusak akalnya dia harus dibantu. Ya, dia harus dibimbing. Bagaimana dia bisa membimbing masyarakat sementara dia sendiri harus
dibantu. Nah, yang keempat adalah seorang pemimpin harus merdeka. Merdeka di sini dia bukan sebagai budak atau hamba sahaya. Ya, bukan sebagai budak atau hamba sahaya. Kenapa? Karena seorang budak dia tidak boleh melakukan tindakan, tidak boleh mengambil keputusan tanpa izin dari majikannya. Jadi dia tidak merdeka, dia tidak freedom ya. Dia terikat dengan perbudakan. Nah, bagaimana jadinya? Kita bayangkan kalau sebuah masyarakat dipimpin oleh seorang budak dan budak ini masih ada majikannya lagi. Seorang pemimpin dari kalangan budak memimpin sebuah negara, sementara si budak ini masih punya majikan. Ketika dia ingin memutuskan sesuatu, dia nggak boleh, harus izin majikannya dulu. Makanya dalam Islam nggak boleh seorang pemimpin dari kalangan budak, dia nggak boleh punya majikan. Pemimpin itu dari orang-orang merdeka. Nah, ini Ibnu Battal menukil ijma dari Al-Muhallab terkait syarat ini. Ya, apa kata Ibnu Battal rahimahullah? Ijma, sepakat ulama dan kaum muslimin bahwa imamah kepemimpinan tidak berlaku bagi budak. Kemudian Asy-Shinqiti rahimahullah juga mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini. Ya, tidak ada perbedaan pendapat. Dan akibatnya kalau seandainya budak menjadi pemimpin, dia tidak ada keputusan-keputusan yang bisa dia jalankan. Karena dia tidak boleh membuat keputusan. Ketika dia mau membuat keputusan, dia harus izin dulu kepada majikannya. Dan perbudakan seperti itu ini berbahaya untuk sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang kelima adalah dia harus laki-laki. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada wanita. Ya, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Islam itu sangat jelas ya. Jadi wanita sehebat apapun wanita tetap tidak bisa mengungguli laki-laki dalam hal kepemimpinan. Mungkin dalam hal yang lain dia bisa. Dalam hal mendidik anak. Ya, tentu saja banyak wanita-wanita yang lebih hebat dari laki-laki dalam mendidik anak. Bahkan para ulama juga mengatakan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tapi kalau untuk urusan kepemimpinan, maka laki-laki yang lebih layak. Oke, jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang pemimpin dia harus memiliki ilmu. Ya, ilmu tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang halal dan haram. Ya, tentang halal dan haram. Ini di dalam surat Yusuf ayat 55 jelas bahwa Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berilmu. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, saya adalah orang yang amanah dalam menjaga harta dan saya juga berilmu. Ilmu tentang perekonomian, ilmu tentang permasalahan harta. Jadi di sini jelas bahwa seseorang yang tidak berilmu ketika dipaksakan menjadi seorang pemimpin, maka dia akan dikhawatirkan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah adil. Ya, ini sifat seorang pemimpin, wajib menjadi pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil ini ganjarannya sangatlah besar. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada 7 golongan, di mana di hari kiamat nanti di padang mahsyar tidak ada orang pun, satu pun orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 golongan tersebut. Ya, di antaranya adalah pemimpin yang adil.
Ya, pemimpin yang adil. Kemudian yang selanjutnya, seorang pemimpin dia harus kuat. Ya, tidak hanya cukup dengan berilmu, adil, tapi lemah. Maka pemimpin harus dipilih orang yang kuat. Ya, orang yang kuat memegang amanah. Ya, kuat dalam arti luas ya. Baik dari sisi fisiknya, tidak mudah sakit-sakitan. Ya, tidak mudah sakit-sakitan. Bagaimana kalau seandainya pemimpin sebuah organisasi sering sakit? Ya, sering nggak masuk, sering absen. Ya, atau dia harus dituntun dan lain sebagainya. Kemudian kuat dalam arti ilmu dan ketegasan. Ya, demikian. Nah, kemudian syarat kepemimpinan yang selanjutnya adalah dia mampu memimpin musyawarah. Mampu menjalankan musyawarah. Jadi musyawarah ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung keberkahan. Dan Nabi SAW, Rasulullah SAW adalah seseorang yang menjalankan musyawarah dalam kepemimpinannya. Walaupun menurut para ulama, Nabi ketika memutuskan suatu keputusan, beliau itu tidak butuh musyawarah. Karena beliau itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Jadi ketika ingin memutuskan suatu perkara, ada wahyu yang datang kepada Nabi SAW untuk memilih strategi A, strategi B, atau strategi C dalam sebuah manajemen atau keputusan strategi dalam pertempuran atau kenegaraan. Tetapi beliau mencontohkan untuk bermusyawarah mengandung hikmah. Tujuannya adalah supaya dicontoh oleh umatnya. Ya, ketika umatnya pemimpin-pemimpin yang meneruskan estafet kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi permasalahan-permasalahan pelik, maka sunnahnya adalah bermusyawarah. Maka seorang pemimpin harus bisa menjalankan musyawarah. Ya, sebagaimana di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika banyak para penghafal Quran yang sudah meninggal dunia, maka bagaimana kalau seandainya dimushafkan Al-Quran itu? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain untuk memusyawarahkan hal ini. Ya, yaitu dengan memushafkan, membukukan Al-Quran. Begitupun dalam contoh-contoh kepemimpinan yang lainnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada tambahan sedikit tentang musyawarah. Ya, terkadang di dalam sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin boleh saja mengambil keputusan tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu. Dan para ulama di sini memang berbeda pendapat. Musyawarah itu hukumnya wajib atau sunnah. Ternyata ulama merajihkan, ya di buku ini yang saya baca, karya Profesor Dr. Audah Ad-Dumaji. Ini disertasi doktor tentang amanah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu boleh saja langsung memutuskan sebuah keputusannya atau tindakannya tanpa harus menunggu hasil musyawarah. Jadi musyawarah itu hukumnya sunnah, dan apapun keputusan yang diambil, maka ini harus ditaati oleh orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan pemimpin tersebut. Kita cukupkan, semoga ada faidah yang bisa kita ambil dari kajian kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.